tunjukkan kepada saya ada orang yang mengucapkan Al-Fatihah dengan bacaan yang berbeda. Dari negara mana? Menghadirkan yang asli, yang lisannya coba asli siapa? Hadirkan kepada saya ada orang melantunkan bacaan sholat Al-Fatihah berbeda dengan yang saya bacakan. Anda terima itu dari Al-Quran yang ditulis. Yang saya maksud lisannya siapa yang Anda tiru? Ini lisannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagae. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, seperti biasa di sini saya akan mendengarkan Ustaz Suma versus Kristen ya, atau versus pendeta. Dia akan berdebat dan mendebatkan masalah kebenaran wahyu di dalam Al-Quran dan Alkitab. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah firman Tuhan, sementara asal-usulnya Anda nggak tahu? Hanya karena dasar dipakai oleh gereja pada awal mula. Oh, ini pasti ilham Tuhan. Gimana Anda bisa memahami sebuah pernyataan bahwa ini adalah firman Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, sementara Anda tidak punya ilmu untuk sampai ke sana? Ada pemberitaan, tapi tidak tahu dari mana asal-usulnya. Kalau kami tadi saya mengurai Al-Quran dari Rasulullah sampai kepada sahabat, sahabat kepada murid, murid kepada tabi'in, sampai seterusnya. Nah, Lukas terima dari mana ini? Tulisannya ini dapat dari mana? Setebal itu tulisannya dari mana? Sementara Yesus sendiri yang adalah sang firman, kata dia, kata teman Kristen, itu tidak berkata-kata, sangat berhati-hati dia menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sesuai yang diperintah, kecuali yang diperintahkan untuk aku katakan. Lukas dasarnya apa mengatakan itu firman Tuhan? Teman Kristen mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Sedangkan nyampai kepada Yesus saja tidak. Sampai kepada Yesus saja tidak. Oleh karena itulah kemudian, kalau ada sampai kepada Yesus, tolong tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Karena menurut penulis Pulau Patmos di dalam kitab Apokalips yang kemudian dibungkus dengan kata wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Dia untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya sebagai orang yang tidak mau dibodoh-bodohin, meskipun saya tahu nanti habis ini pasti Anda akan monolog goblok-goblokin saya. Tunjukkan kepada saya mana wahyu pertama yang Yesus terima. Apakah wahyu pertama yang Yesus terima ini sampai kepada Lukas, sampai kepada Markus, sampai kepada Yohanes, sampai kepada Matius, sampai kepada Paulus? Atau jangan-jangan benar yang diterangkan Al-Quran sesuai dengan pertanyaan tadi, surah An-Nisa ayat 136, bahwa Torah itu sudah dihancurin terlebih dahulu. Jadi kayak mana lagi kita mau menerangkan? Kalau Al-Quran berbicara ilham, Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalil ada, bos. Fa'alhamaha. Dan Allah kepada dia diilhamkan kepadanya jalan kebenaran, jalan kesesatan, jalan ketakwaan. Dalil ada. Pijakan Islam berbicara ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda berbicara ilham dari tadi. Anda seorang master, Anda seorang dokter, tapi mengurai kata ilham Anda tidak mampu. Kasihan. Berbicara mengenai wahyu Anda tidak mampu menguraikan. Lantas apa Anda yang nantang saya berdialog? Apa ilmunya? Pijakannya apa? Nggak ada sama sekali. Tolong jawab saya. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu mana? Disampaikan kepada siapa? Sehingga kitabnya sekarang Anda tenteng untuk ajarkan orang. Inilah wahyu dari Tuhan. Inilah roh dari Tuhan. Tapi ternyata yang dikatakan roh Tuhan sampai ke Yesus aja kagak, apalagi kepada Allah Bapa. Demikian. Ada banyak pertanyaan tadi, saya jawab semuanya. Jadi gini, itu dia memuntahkan, Ustaz Suma ini memuntahkan ketidakmengertiannya terhadap iman Kristen, terhadap penjelasan saya.
dia pakai istilah ilham dari pengertian Islam Anda. Salah Anda, ngawur Anda itu. Ya. Istilah ilham itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris inspiration dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ilham. Itu pengertiannya. Theopneustos tadi. Allah menghembuskan firman-Nya, sebul firman-Nya. Lalu istilah wahyu, apokaliptein misalnya, apokalipsis, apokaliptein. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu revelation dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu wahyu. Dan kalau begitu Anda tidak memahami istilah ilham dan wahyu dari pengertian Islam Arab Anda, kenapa Anda harus membawa istilah apokaliptein sama istilah theopneustos tadi itu, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya ke dalam agama Islam Anda. Ini ngawur sekali Anda itu, bersuara berapi-api tapi tidak ada isinya, ya. Nah, baik, sekarang itu mengenai istilah, ya. Jadi tidak relevan, ya. Lalu sekarang dikatakan tadi juga disinggung Injil Lukas, ya. Ya, tidak jelas itu di mana Lukas, ya. Dan saya sudah memberikan indikator itu 3 tadi. Kenapa dilihat sebagai berwibawa ilahi? Karena diterima secara aklamasi oleh gereja-gereja waktu itu, ditulis oleh para rasul atau para nabi, atau orang yang berada di bawah otoritas para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, bahwa tulisan-tulisan itu doktrinnya bersesuaian, ya, satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi penanda, sehingga gereja hanya melihat tanda-tanda itu dalam kitab itu dan menyatakan mereka mempunyai wibawa ilahi, ya. Nah, tentu saja hal ini tidak sama dengan klaim Islam, ya. Kalau saya mengejar suma misalnya dalam klaim Islam bahwa nabi Anda itu menerima wahyu Allah dari Jibril, begitu, ya. Nah, saksi nabi Anda siapa? Lalu kemudian menulis. Kalau tidak ada saksi, saksi siapa? Saksi malaikat siapa? Nama-namanya siapa? Jadi kalau saya tanya Anda pun akan keteteran, ya. Itu masalah klaim. Maka saya melihat klaim tidak penting. Yang penting bagaimana kitab itu menghadirkan wibawa ilahi di dalam dirinya sendiri, maka itu sangat-sangat menentukan. Sama juga Tuhan Yesus ketika tidak mengklaim kemasana kemari seperti orang gila. Aku adalah Allah, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Tetapi sifatnya, naturnya menyatakan keilahiannya, di sisi lain juga menyatakan kemanusiaannya. Seperti itu, sangat clear. Dan Kristen doktrinnya ini sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam bagaimana kita melihat itu firman Allah, ya, berwibawa ilahi atau tidak. Bukan karena klaim-klaim itu tadi. Nah, lalu kemudian masalah Yesus, ya. Dan di dalam kitab Wahyu ini jelas Yesus itu memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Ya, jadi kalau Zuma secara ngawur ini lari ke sana kemari, ya, kapan dia memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Petrus, kepada yang lain-lain, ya? Kapan itu? Ketika Yesus hidup, ketika Yesus mengajar. Dia mengajar kepada mereka, mempunyai otoritas ilahi karena Yesus adalah Allah. Disitulah dia berwahyu kepada mereka, dia mengajar kepada mereka. Ya, tetapi ketika membaca wahyu ini, ya, wahyu pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Ini wahyu khusus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa isinya kan selanjutnya bisa dibaca. Silakan saja semua membaca. Wahyu-wahyu, penglihatan-penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk ditulis di sana. Jelas sekali. Jadi ketika ditanyakan, kapan Yesus memberikan wahyu ini kepada Lukas, kepada macam-macam begitu, ya. Wahyu ini diberikan kepada Yohanes khusus. Ayat ini menyatakan demikian. Tetapi kapan yang lain dapat? Para murid sudah mendapatkannya ketika mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengajar di hadapan mereka. Dia memberikan wahyunya kepada mereka. Dan mereka mendengarkan itu dengan teliti. Dan nantinya mereka mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan klaimnya adalah apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Apa yang mereka sampaikan itu adalah sungguh benar adanya. Ya, saya kira sampai di sini. Iya. Jadi saya katakan kepada Anda, Wahyu 1 nomor 1 itu jangan dipelintir dong. Ini kitab Anda seorang master, dokter lagi. Jangan dipelintir dalilnya. Ini sudah bahasa Indonesia, dipelintir lagi.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Bukan kepada Yohanes, Pak. Kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada Yesus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi segera. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, itu baru kemudian Yesus menyatakan kepada Yohanes. Tapi awalnya wahyu Yesus Kristus itu dikaruniakan Allah kepadanya. Itu Yesus itu yang menerima wahyu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan itu adalah Yohanes, oke. Tapi di dalam Yohanes 12:49 jelas di sana Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 8 dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Bapak membantah wahyu 1 nomor 1, silakan Anda tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus menerima firman kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti Yesus menerima firman. Tunjukkan firman pertama, wahyu pertama yang Yesus terima dari Allah Bapa. Itu yang pertama. Anda nggak bisa jawab itu. Kemudian ketika Anda mengatakan ilham firman itu adalah ini dan itu karena diterima oleh gereja, berarti standarisasi kebenaran yang Anda maksud adalah kalau gereja terima, benar. Kalau gereja tolak, tidak benar. Sekarang saya ingin membuktikan. Dari seluruh pengarang kitab Anda. Matius di dalam bab 7 nomor 7 mengatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab-kitab para nabi. Kata Matius, itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Setelah saya bertahun-tahun menyelidiki pernyataan pengarang Matius ini, saya tidak temukan itu di Torah dan saya tidak temukan itu di dalam kitab para nabi. Saya temukan di mana? Saya temukannya di dalam kitab Lukas, Pak. Lukas 6 nomor 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukan di dalam kitab para nabi tertulisnya. Matius bilang kitab para nabi. Nah, sementara Bapak membantah Lukas itu bukan nabi. Kedua, Markus. Di dalam bab 1 nomor 2, Markus 1, seperti yang ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Katanya di Yesaya, Pak. Setelah saya bertahun menyelidiki kitab Yesaya, saya nggak temukan perkataan Markus ini. Saya temukan di mana, Pak? Maleakhi 3 nomor 1. Ini yang Anda katakan firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Ini yang Anda katakan ilham. Ini yang katakan wahyu. Ngakunya tertulisnya di Yesaya, faktanya semua menemukannya di Maleakhi 3 nomor 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Wow, keren. Jadi tadi Markus, Lukas gugur ya, Pak ya. Kemudian Paulus, coba kita Paulus mengatakan dalam Paulus di Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Torah. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katanya di dalam Torah, tertulisnya di hukum Torah. Begitu saya selidiki, ternyata tidak ada dalam hukum Torah, Pak. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada, Pak, dalam Torah. Yang ada tertulisnya malah lagi-lagi di Habakuk 2 nomor 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, karena tetapi orang yang benar akan hidup oleh imannya. Habakuk, Pak, bukan kalau Habakuk itu, Pak, bukan Torah, Pak. Kok jadi saya ngajarin Bapak nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Paulus sudah kita buktikan, Markus sudah kita buktikan, Lukas sudah kita buktikan. Coba siapa lagi? Yohanes, coba. Di dalam Yohanes 10 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah, kamu Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata bukan di Torah tertulis. Kelihatannya di sini Bang Suma lebih tahu kitab Kristen dibanding pendeta yang gelar doktor ini ya.
Nah, saya sudah menjelaskan tadi yang firman Allah tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu yang otograf, yang naskah aslinya. Cuma tidak paham itu, ya. Dia berbicara tentang Alkitab yang dipegang sekarang, yang itu dari manuskrip-manuskrip yang saya sudah akui tadi. Saya tidak membantah bahwa dalam menerjemahkan itu bisa keliru, mungkin dalam pengutipan-pengutipan itu bisa keliru. Ini satu prinsip penting, ya. Lalu kemudian, ya, mengenai apa namanya Lukas dan lain sebagainya tadi, ya. Mereka, tulisan mereka itu diakui karena mempunyai wibawa rasul, di bawah bimbingan rasul. Dan dalam perjanjian lama itu kalau ada misalnya Mordekai, itu di bawah bimbingan atau di bawah otoritas itu nabi, ya begitu ya. Nah, sekarang saya berdasarkan argumentasi ini, saya menjelaskan mengenai Alkitab ini, bagaimana dia itu diwahyukan, ya, bagaimana dia diilhamkan, dan semua itu menanggapi sesuai dengan perspektif Islam dia, dan dia tidak coba memahami perspektif saya lalu membantah saya dari perspektif saya. Saya tidak menemukan itu. Kalau Anda tadi seluruh argumentasi Anda itu yang saya pakai untuk melawan Anda. Anda tidak melakukan itu. Anda lari ke sana kemari saja, ya. Lalu saya tertarik untuk membahas mengenai Yesus, ya. Ini dalam kitab Wahyu, Yesus itu terima wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia menarik lagi, ingin berdebat tentang apakah Yesus Allah atau tidak. Kalau dia mereview ulang seluruh penjelasan saya, sebetulnya sangat-sangat detail dan sangat-sangat jelas, tapi cuma memang ini saya rasa berat otaknya untuk memahami penjelasan orang lain dan hanya bermain-main dengan karikaturnya sendiri untuk kemudian apa namanya menyerang karikaturnya sendiri. Nah, dikatakan di sini inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyunya siapa ini? Wahyu Yesus Kristus. Lalu ada kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau Anda memperhatikan baik-baik penjelasan saya waktu kita debat minggu lalu, saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu diutus datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia sehingga dia adalah manusia sepenuhnya, dan di dalam natur manusianya itu dia menjalankan tugas penebusan. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Tapi karena waktu itu kurang, ya kita debat waktunya sangat kurang, sehingga saya tidak detail menjelaskan. Dan saya mau jelaskan sekarang. Apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Karena dia diutus. Dan memang dalam kitab Wahyu ini Yesus memberikan wahyunya sebagaimana dikaruniakan oleh Allah, yaitu Allah Bapa. Karena memang Yesus di sini sifatnya bertindak sebagai Mesias, juru selamat, pengantara antara Allah dan manusia. Nah, apakah yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus? Tidak tentu begitu. Saya kalau mengutus seseorang untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, orang yang saya utus sama manusianya dengan saya. Dia manusia, saya manusia. Dia tidak lebih rendah daripada saya. Tapi dia harus setia menyuarakan apa yang saya sampaikan kepada dia. Bukan karena dia lebih rendah, tapi karena dia adalah utusan saya. Demikianlah Yesus Kristus bertindak sebagai utusan. Jadi Tetapi sebagai logos ilahi, dalam kealahannya, firman Allah Bapa adalah firman Yesus sendiri. Maka dalam Injil, dalam Wahyu Yohanes ini, ketika dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, benar bahwa itu wahyu dia sendiri, sekaligus benar bahwa wahyu itu diterima dari Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu adanya, satu hakikat, satu substansi keilahian. Firman Bapa itu firman Yesus, itulah firman Roh Kudus. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Maka tidak ada masalah di sini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Memang itu wahyu Yesus Kristus. Karena dia dalam rangka diutus sebagai Mesias. 10 detik. Berdiri di sini yang dikatakan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada masalah di sini. Lalu
waktu saya sudah habis. Ayat-ayat tadi masih banyak. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ada waktu untuk menjelaskan. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi Anda mengatakan naskah aslinya itu tidak salah. Tunjukkan pada saya mana naskah aslinya. Ada nggak bisa tunjukkan itu? Oh, cuma mengatakan naskah asli. Kenapa wahyu terakhir sebagai batu sandungan untuk kitab kita sebelum Al-Quran? Itu makanya Allah berfirman dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memiliki disiplin ilmu yang bisa digunakan untuk mengkritisin terjemah, mengkritisin original teksnya. Anda mengatakan, kenapa kemudian terjemahan yang salah? Kalau ilham, Pak, kalau Roh Kudus yang mengilhamkan, dan itu wahyu, tidak akan salah seperti yang saya uraikan tadi. Itu tidak akan pernah salah. Katanya di Torah, tertulisnya di Maleaki. Katanya di Yesaya, tertulisnya di Mazmur. Ini wahyu, ini ilham yang Anda katakan itu. Terus sebagai orang yang terpelajar, tokoh agama, apa yang bisa Anda berikan kepada jemaat, kepada umat untuk mencerdaskan anak bangsa ini berdasarkan dengan apa yang Anda tahu? Jangan Anda sembunyikan, uraikan kebenaran itu. Ya, Al-Quran diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Ketika terjemahan ini kemudian ada keliru, kembali kepada original teksnya. Makanya Al-Quran selalu disertakan. Al-Quran selalu menentang orang. Ya, bahkan Allah mengatakan, silakan tampilkan, hadirkan orang terhebat kalian. Buktikan kalau Al-Quran itu bukan dari Allah. Kitab Anda baru segini aja, Anda sudah menampakkan sesuatu yang tidak sangat tidak akademis. Kemudian pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus itu menerima firman dari Allah sebagai utusan Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya mana firman Tuhan yang pertama kali diterima oleh Yesus, supaya saya paham, oh ternyata Yesus menerima firman, yang pertama itu adalah ini, kemudian disampaikan kepada ini, lalu disampaikan kepada ini. Mana Pak, mana? Layaknya Al-Quran, diterima baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Sampai kepada semua sahabat, bunyinya sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqa. Mana? Yesus katanya firman. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Tapi kok pengarang-pengarang kitab Anda kok nggak menuliskan firman yang diterima oleh Yesus? Kalau dikatakan dituliskan dari firman Yesus, firman yang mana yang pertama diterima oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Kalau Anda mau saksi, Bapak, Al-Quran diwahyukan 23 tahun kurang lebih. Disaksikan oleh para sahabat. Makanya mereka itu menghafalkan dan menuliskan. Karena mereka menyaksikan kebenaran itu. Sekarang, siapa ya saksi melihat Lukas bertemu Yesus? Siapa saksi melihat Markus ketemu Yesus? Sehingga tulisannya setebal itu dari mana? Dari pengilhaman. Dari kata ilham saja ambil dari Quran. Dari kata wahyu aja ambil dari Quran. Anda mengatakan Anda punya istilah lain. Gunakan istilah itu, apakah kena? Kan tidak. Ilham itu adalah wahyu dari Allah. Anda gunakan ternyata catatan-catatan mereka bukan ilham dari Allah. Entah dari mana. Dari Yesus aja kagak. Apalagi dari Allah. Oleh karena itu pertanyaan saya, Anda belum jawab. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapa itu yang mana? Lalu disampaikan kepada siapa? Itu loh Pak, pertanyaan saya. Sederhana. Di mana Bapak itu harusnya mempertanggungjawabkan itu. Karena Bapak adalah tokoh yang harus mencerdaskan anak bangsa. Bahwa ini adalah firman Tuhan. Tuhan kita datang dalam rupa manusia. Setelah sampai kepada dirinya manusia, dia menyampaikan firman kepada Lukas. Firman yang pertama diterima Lukas dari Tuhan manusia bernama Yesus adalah ini. Sampai Anda imani. Lawang ini nggak tahu yang mana yang diterima. Gimana mau dikatakan firman Tuhan? Oleh karena itulah Bapak, saya Zulkifli Abbas sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Allah. Sangat menentang keras orang Kristen menggunakan kata Alkitab, ilham, wahyu, nabi, rasul. Karena nggak cocok, nggak sepadan dengan konsep iman Anda. Harusnya konsep yang Anda lakukan itu adalah gereja-gereja Romawi Yunani, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang makan babi itu
itu menerima pemberitaan dari orang-orang yang tidak jelas, tidak sampai kepada nabi-nabi Israel. Itu baru betul. Ya, Oke, ada banyak baik. hal yang sebentar Anda tadi saya kasih waktu, saya yang bicara lebih dahulu sekarang. Ya, Oke, tadi silakan. ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tentu waktu sangat sedikit 10 menit, tapi saya mendengar Anda mempertanyakan naskah aslinya mana, naskah asli Alkitab mana. Saya bisa membalikkan pertanyaan ini kepada Anda. Naskah asli Al-Quran di mana? Jangan bilang kepada saya Al-Quran yang ada sekarang sesuai dengan aslinya. Tradisi Al-Quran no, itu, Pak, no, lisan, Pak. No, Lisan. no. Iya, Tradisi Al-Quran lisan, Pak. Ya, justru tradisi lisan itu sangat rentan untuk diputar balik. Tradisi Nggak bisa, lisan itu karena sangat kami rentan menghafal. untuk Ketika ada diputar satu balik. salah kata, pasti akan dibenarkan oleh penghafal lainnya. Ayo, Iya, justru sekarang karena itu, tradisi Anda maka- adalah tradisi tulisan. Ya, Tunjukkan kepada saya. justru karena gini loh. Anda mengatakan ya tadi mempertanyakan naskah asli saya, ya naskah asli saya. Maka saya membalikkan begini. Kalau memang yang paling penting Anda itu tradisi lisan, mengapa harus nulis? Anda teruskan aja dengan tradisi lisan. Tapi justru Kami dengan tulisan dengar dan dulu. lisan. Ya, jadi gini, ya. Jadi begini, dia mempertanyakan naskah asli Alkitab saya yang tidak ada. Memang kita akui tidak ada, autografi itu tidak ada. Oke. Tetapi yang saya maksud adalah itu sama halnya juga dengan Quran. Tapi dia membantah, oh kalau Quran itu tradisi lisan. Kalau betul Iya, nggak lisan, apa-apa, nggak masalah. Iya, Nggak kalau- masalah. Bagi ya, kami, dengar saya dulu. kami tidak ada Kalau atau tulisan itu ada tidak original penting, teks, ya, nggak masalah. dengar saya dulu. Yang penting kami hafal. Kalau tidak ada Nah. kalau tulisan itu tidak penting, kenapa tidak lisan saja sampai sekarang? Kenapa perlu Nah, menulis masih Quran? lisan sampai sekarang, masih lisan sampai sekarang. Sampai Lalu sekarang Quran masih yang lisan. Anda pegang, Tapi ya, lisan Quran itu yang Anda dikuatkan pegang di dengan mana? tulisan. Nah, Quran sekarang yang Anda kitab pegang Anda, signifikasinya di mana? kok larinya ke Al-Quran? Bapak, Nah. kitab Anda tidak lisan, tidak tertulis. Dengar Gimana dulu. Anda mengatakan bahwa Dengar dulu. terjemahan yang ada di Indonesia ini adalah Quran firman Tuhan? Anda itu Loh, yang kok jadi Anda ke pegang Al-Quran, sekarang Pak? ini Pak, signifikasinya kok lari ke Al-Quran? Timer pause, timer Ini pause. kitab Anda. Timer pause. Kitab Anda Apa? sekarang. Gini loh. Sayang Quran itu Anda ilmu. Ini Pak. kenapa? itu. Sebentar, Afwan nama Kenapa sebentar. lari ke Aku mute Al-Quran? dulu. Gurunda juga Afwan ya, aku mute dulu. Pendeta MM gua mute dulu juga. Maaf banget ini. Jadi gini. Ini kenapa ke Al-Quran lagi, pendeta? Bible-nya diperkuat. Bukan begitu. Gini loh, saya menjelaskan. Kalau Kenapa dia lo- menyerang lo bisa keimanan nge-mute saya, gua? yang dia juga nggak bisa bertahan, begini loh. Kalau dia menyerang keimanan saya, yang dia sendiri juga bolong di sana, saya serang dia. Ya udah Apa- kan apa sesi salahnya? yang Dalam dia sendiri debat bolong itu wajar udah itu. di awal, pendeta. Itu udah di awal, udah Oh, lewat sesinya. Itu tidak disinggung tadi. Itu tidak disinggung tadi. Ya kenapa nggak disinggung ketika bertanya, tidak pendeta? Kenapa nggak disinggung Saya ketika sudah ketika singgung. waktu sesi bertanyanya? Saya- Budaya lisan di Saya Al-Quran saya sudah bertanya singgung. gini loh. Saya bertanya sesuai relevan dengan argumentasi dia. Saya Sebentar, tidak boleh gini aja deh, berkemana-mana. gini aja. Karena Oh, iya. bentar dulu. Al-Quran Gurunda, tradisi bentar, lisan. pendeta bentar. Gurunda, Afwan, Gurunda. Gurunda, kalau misalnya dia bertanya balik ke Al-Quran, Gurunda siap menanggapi? Berarti ini sesi Al-Quran dong. Ya itu dia makanya. Tidak, gini loh. Anda menanyakan sesuatu yang Anda sendiri bolong. Artinya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sampai pun Anda tidak- harus lari ke Iya, Al-Quran. sama halnya. Anda pun tidak bisa menjawab untuk Quran. Loh Oke, gimana saya ini katakan sesi kepada siapa, Sama. pendeta? Pendeta ini sesi Adinda. siapa? Adinda, 20 detik. Ya. Saya katakan kepada Anda. Boleh. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW menyampaikan tradisi lisan kepada sahabatnya. Mereka menghafalkan. Dah, selesai. Tapi hafalan bisa salah. Tidak ada orang bisa Terserah, hafal sama bisa sekali. salah ataupun Kita tidak. Yang pasti seluruh sahabatnya menghafalkan. iman. Dan Bukan sampai satu hari orang. ini ada jutaan umat manusia yang menghafalkan Al-Quran. Mulai dari usia 5 tahun sampai usia 70 tahun. Kitab Anda, dari Yesus ke Lukas, ada yang budaya lisan? Yo, Tidak timer ada. play. Ada budaya tulisan? Tidak ada juga. Terus kenapa Anda mengatakan tulisan yang ada di Indonesia ini sebagai firman Tuhan? Apa dasar Anda? Silakan. Silakan. Bukan lisan, bukan tulisan dari Yesus, juga bukan tulisan, bukan lisan dari Yesus, bukan lisan, bukan tulisan. Lalu apa dasar Anda mengatakan yang Anda tenteng itu adalah kalamullah, firman Tuhan? Sampai-sampai namanya pun dikatakan Alkitab tanpa malu-malu. Silakan. Halo? Ke-mute mungkin. Perlukah saya bernyanyi? Budaya lisan Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
para sahabat juga melantunkan dengan lisan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi Maksud saya khalaq. tadi ya, Yuk. karena lisan nggak bisa disandari maka Quran Anda ditulis. Kalau lisan bisa disandari maka Anda perlu ditulis. Enggak begitu, Maka Bapak. begitu. Nah, Maka ini begini, yang Anda aslinya membangun Al-Quran itu argumentasi apa? disebabkan Apa? karena ketidakberdayaan Anda. Anda yang tidak berdaya, Anda menanyakan yang Loh. asli mana? Saya Bapak, tanya Quran asli ada Bapak, mana? tradisi Quran itu dengan tradisi lisan. Ya, Kami tidak butuh Ya, saya tanya sekarang. literasi yang kemudian tertulis, kami nggak butuh. Ya, Yang saya kami tanya butuhkan sekarang. adalah Saya tradisi tanya sekarang. lisannya. Saya tanya Sekarang sekarang. pertanyaan saya kepada Bapak, Sebentar dulu, kitab saya Anda dulu tidak tanya. lisan, tidak juga tradisi Saya tulisan, tanya Anda lalu dulu. apa dasar Sebentar, Anda sebentar, mengatakan Bible Sebentar. yang tidak berasal dari sumber Yesus tanya sebagai Anda. firman Tuhan? Anda Apa jawaban diam Anda? dulu. Diam dulu. Saya tanya Anda dulu. Lisan Kok yang jadi asli tanya Anda saya? mana? Nggak, lisan yang original mana? Tunjukkan kepada saya sekarang. Lisannya siapa? Lisan Quran yang mana? Tunjukkan yang Yang asli. kami yang hafalkan original. hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Orangnya Tunjukkan siapa? kepada saya ada Saya orang tidak yang mengucapkan percaya, Al-Fatihah Saya dengan tidak bacaan yang berbeda. percaya Dari kalau negara Anda mana? tidak menghadirkan yang asli, yang lisannya Coba asli siapa? hadirkan kepada saya. Yang lisannya Ada asli orang siapa? melantunkan bacaan sholat Al-Fatihah berbeda tidak dengan yang saya bacakan. mempercayai. Anda terima itu dari Al-Quran yang ditulis. Yang saya maksud lisannya siapa yang Anda tiru? Ini lisannya, terima itu Bapak. Bapak, Anda ucapkan itu dari Al-Fatihah, Quran yang Bapak ditulis. Al-Fatihah Anda ketika terima itu dari Quran dilantunkan, yang ditulis. siapapun dia, Anda terima orang itu dari Jepang, Quran orang yang Cina, ditulis. orang Bugis, Itu orang bukan Makassar, lisan. orang No, Betawi, itu ketika bukan dia lisan. mengatakan Jangan omong Al-Fatihah, kosong dah. maka Itu bukan mereka lisan. semuanya akan mengatakan Itu bukan lisan. Alhamdulillahi Itu bukan Rabbil lisan. No, Alamin. no, no. Anda mengutip dari Quran. Anda hafal dari Quran. Ya, Anda baca dari Quran. Maliki Anda tidak mengutip dari lisan yang asli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seluruh Ya, dunia, itu Pak. Anda ambil dari Itu Quran. mendunia dari Itu Anda turun ambil dari temurun Quran yang sampai hari tertulis. ini. Pertanyaan Itu saya Anda kepada ambil dari Bapak, Quran yang tertulis. Master Teologi, Dokter Teolog. No, Kalau no. Yesus menerima firman, tidak melantunkan lisan dan tidak memerintahkan Sekarang- menulis, lalu kitab Semua- Anda ini apa? Semua yang Anda ucapkan tadi itu, lisan yang Anda anggap lisan itu, Anda anggap ambil dari Quran yang tertulis. Anda menipu di sini. Itu Anda Udah, nggak ambil dari masalah. Quran yang tertulis. Pertanyaan saya, waduh Anda menipu. Bapak. Anda Oke, tunjukkan saya dulu. menipu nggak masalah. Kalau itu Sekarang tuduhan Anda Anda tunjukkan nggak sekarang. masalah, nggak masalah. Oke, saudara-saudara pencinta debaters, itulah tadi debat Ustaz Suma dengan pendeta MIM ya. Ya, bagaimana kita dengar pendeta ini tidak mau mengalah ya. Dia masih mempertahankan prinsipnya ya. Dan dia tidak mau mengakui Ustaz Suma ya. Dan dia tetap berkoar-koar yang gak jelas ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.